Assalamualaikum. Assalamualaikum Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai magnesium. Kalian tahu nggak sih apa itu magnesium? Nah, magnesium merupakan mineral makro. Selain itu, magnesium merupakan kation terbanyak keempat di dalam tubuh dan kation terbanyak kedua di dalam intraseluler setelah potasium atau kalium. Distribusi magnesium dalam tubuh diperkirakan 66% di dalam tulang, 33% di dalam otot dan jaringan lunak, dan kurang lebih 1% dalam darah. Di dalam darah, 55% magnesium dalam keadaan bebas dalam bentuk ion dan secara fisiologi aktif. 30% berikatan dengan protein, terutama albumin, dan 15% dalam bentuk anion kompleks. Fungsi utama magnesium yaitu: pertama, magnesium berfungsi sebagai komponen struktural tulang dan gigi. Kedua, magnesium berfungsi mengatur transmisi saraf dan kontraksi otot dan membantu dalam ratusan reaksi seluler penting. Adapun kebutuhan magnesium di dalam tubuh berdasarkan usia. Untuk usia 1-3 tahun, anak-anak usia 1-3 tahun memerlukan 80 mg per hari magnesium di dalam tubuhnya. Anak-anak usia 4-8 tahun memerlukan 130 mg per hari magnesium di dalam tubuhnya. Anak-anak usia 9-13 tahun memerlukan 240 mg per hari magnesium di dalam tubuhnya. Lalu untuk usia 14-18 tahun, untuk laki-laki memerlukan 410 mg magnesium per hari di dalam tubuhnya. Untuk perempuan memerlukan 360 mg per hari magnesium di dalam tubuhnya. Untuk usia 19-30 tahun, untuk laki-laki memerlukan magnesium sebanyak 420 mg per hari, dan untuk perempuan memerlukan 310 magnesium per hari. Sumber magnesium. Berikut ini makanan yang relatif kaya magnesium dalam 100 gram per porsinya. Pertama ada almond, kacang mete, kacang tanah mengandung 296 mg, pada tahu, kedelai mengandung 103 mg, kurma, kismis, dan pisang mengandung 35 mg, jagung, brokoli, kacang polong mengandung 37 mg, ikan dan ayam mengandung 24 mg, dan yang terakhir susu dan keju cheddar mengandung 28 mg. Lalu bagaimana sih metabolismenya? Nah, untuk metabolismenya sekitar 40-60% magnesium diperkirakan diserap pada orang dewasa dengan asupan biasa. Penyerapan terjadi di seluruh usus kecil, terutama di jejunum distal dan ileum. Usus besar juga berperan saat usus penyerapan di usus kecil terganggu. Dan untuk yang bertanggung jawab terhadap transportasi atas penyerapan magnesium di usus kecil, yaitu transportasi aktif yang dimediasi oleh pembawa jenuh yang beroperasi pada sebagian besar asupan magnesium rendah. Lalu, difusi sederhana. Difusi sederhana yang dianggap berfungsi lebih banyak dengan asupan lebih tinggi. Sebagian besar magnesium yang tidak disimpan oleh tubuh diekspresikan melalui ginjal. Dari magnesium yang disaring, sekitar 65% direabsorpsi di lengkungan Henle dan 20-30% direabsorpsi di tubulus proksimal. Lalu 5% dari magnesium yang disaring diekspresikan dalam urin. Untuk obat diuretik serta konsumsi protein, alkohol, dan kafein meningkatkan ekspresi magnesium urin. Sebaliknya, PTH menghambat ekspresi magnesium dengan memfasilitasi reabsorpsinya di tubulus. Pada gambar ini, pertama, magnesium melintasi membran Bruce border ontrosit melalui saluran magnesium, yaitu TRPM6. Lalu, magnesium juga dapat diserap antar sel
Transport ini dipengaruhi oleh gradien kimia, elektron, dan hambatan pelarut. Dan yang ketiga, magnesium dipompa keluar dari sel melintasi membran basolateral oleh ATPase yang bertanggung jawab pada natrium. Selanjutnya terdapat defisiensi magnesium atau kekurangan magnesium, yaitu dapat menyebabkan hipomagnesemia. Hipomagnesemia adalah kondisi ketika kadar magnesium dalam darah di bawah batas normal, kurang dari 0,75 mmol per liter. Di mana hipomagnesemia ini dapat diderita oleh orang-orang yang memiliki usia lanjut, sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, lalu sedang menjalani perawatan di ICU atau Intensive Care Unit, mengalami kecanduan alkohol dan menderita diabetes. Selain kekurangan magnesium, ada juga kelebihannya, yaitu hipermagnesemia. Hipermagnesemia ini umumnya terjadi karena pemberian garam magnesium atau obat yang mengandung magnesium secara berlebih, terutama pada pasien dengan penderita fungsi ginjal. Untuk tanda dan gejala dari hipermagnesemia ini yaitu wajah memanas dan memerah, merasa mual dan ingin muntah, lalu detak jantung yang lambat atau tidak teratur. Yang terakhir yaitu interaksi magnesium dengan zat lain, yaitu interaksi magnesium secara sinergis. Salah satunya bersama dengan kalium, di mana magnesium diperlukan untuk pengambilan kalium dalam sel, dan kombinasi magnesium, kalsium, dan potasium mengurangi risiko stroke. Lalu bersama vitamin D, suplementasi dengan vitamin D meningkatkan kadar serum magnesium, terutama pada obesitas individu. Lalu magnesium adalah kofaktor untuk biosintesis, transportasi, dan aktivasi vitamin D, melengkapi dengan magnesium meningkatkan kadar vitamin D, di mana kekurangan vitamin D dan magnesium meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit metabolik, dan gangguan tulang. Selain itu, ada pun interaksi magnesium secara antagonis, di mana ketika magnesium berinteraksi dengan kalsium, maka akan menyebabkan kadar kalsium yang tinggi, dapat menurunkan kadar magnesium jaringan dan memperburuk defisiensi dan menurunkan penyerapan magnesium. Lalu suplementasi magnesium dapat menurunkan absorpsi kalsium, terutama pada penderita penyakit batu ginjal. Selain itu, interaksi magnesium secara antagonis bersama seng, di mana suplemen zinc tingkat tinggi 142 mg per hari dapat mengurangi penyerapan magnesium, dan bersama fosfor dapat mengurangi penyerapan magnesium di usus.